Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali ke kanal Padi Sambal ya. Kali ini videonya ini beda dari yang biasanya. Ini masalah pertanian nih ya. Seperti apa beritanya? Yaitu Malaysia kembali menjadi sorotan ya. Menteri Pertanian mereka kini turun langsung ke lapangan. Bukan untuk mengawasi lahan pertanian atau membuat kebijakan baru, tapi untuk mengajarkan rakyatnya cara bercocok tanam di halaman rumah. Apakah ini tanda kreativitas pemerintah dalam menghadapi krisis? Atau justru bukti nyata bahwa ekonomi Malaysia sendiri semakin terpuruk dan rakyatnya semakin malas untuk mandiri? Bagaimana mungkin sebuah negara yang dikenal kaya, modern, dan memiliki menara Petronas yang megah, sekarang harus menyuruh rakyatnya menanam sendiri untuk bertahan hidup bahkan di halaman rumah masing-masing? Yuk kita tengok videonya. Kepada rakyat, nak galakkan lagi rakyat tanam bawang ataupun sayuran-sayuran lain di halaman rumah. Dan sebenarnya, walaupun penanaman itu secara kecil-kecilan, tapi kalau ramai rakyat yang sahut cabaran ini, yang ambil langkah ini, maka ia boleh memberikan impak yang besar kepada negara kita. Bayangkan sampai satu masa, segelintir besar rakyat Malaysia ni memang berminat di dalam pertanian, bercocok tanam dan sebagainya ini, dan akhirnya kita mampu kurangkan kebergantungan kita kepada sayuran-sayuran import. Itulah sebenarnya target daripada Bang Mat, yang mana nak membebaskan kebergantungan rakyat Malaysia kepada sayuran import. Abang Mat ni bukan sahaja tanam bawang. Kalau kita tengok sebelum ni, beliau juga bela ikan di halaman rumah beliau. Apa yang cuba nak disampaikan oleh Bang Mat? Tak lain tak bukan nak memberi contoh kepada rakyat yang mana usaha itu boleh dimulakan di rumah. Tak perlulah kena sewa satu tempat dan sebagainya. Hanya berbekalkan laman depan rumah dah boleh buat macam-macam. Dan sebenarnya selain daripada target itu untuk mengurangkan kebergantungan, tetapi dalam waktu yang sama, kalau dibuat dengan lebih serius, ia boleh menambahkan pendapatan rakyat. Apa-apa pun, salut kepada Bang Mat di atas usaha yang dibuat dan di atas semangat yang diberikan. Kita berharap ramai rakyat Malaysia akan mencontohi langkah Abang Mat dan mula memanfaatkan tanah di halaman rumah. Assalamualaikum. Ciao. Oh, baru kita faham pasal apa Abang Mat dia tunjuk contoh tanam bawang dekat kediaman rasmi menteri ni, supaya masyarakat ni nampak baru 5 hari saja tanam benih bawang ni dah tumbuh dah. Kita patut contoh dan kita boleh jamin makanan negara dengan semua orang gunakan tanah lapang untuk tanam bawang ataupun tumbuhan-tumbuhan yang bagus untuk nak cover makanan negara kita. Saya hari ini cukup rasa gembira kerana kebun komuniti ini berada di pinggir bandar dan banyak kalau kita... Sebentar ya teman-teman, ini video lama ya di tahun 2023 yang menggalakkan rakyat ataupun masyarakat untuk berkebun dan bertani di lahan-lahan yang memang mungkin bisa dibuat ya sebagai lahan perkebunan sementara ya, selama lahan tersebut belum dibangun dengan beton-beton ya, hutan beton. Membawa kereta dalam bandar, banyak tanah-tanah kosong yang naik belakang. Betul. Kadangnya kawasan itu nak buat perumahan. Sementara menunggu kelulusan bandaraya, arkitek, plan, kadang-kadang mengasa 3-4 tahun. Masa 3-4 tahun itu sebenarnya boleh digunakan untuk tanaman kontan. Misalnya cili, serai, daun-daun ulam. Semua ini boleh dibuat masuk ternakan ikan yang sekarang ni bawah daripada 4 bulan mendapatkan hasil. Jadi usaha yang dibuat di sini perlu dilebarkan ke pengaruh ini ke seluruh negara supaya jangan tanah belukar ada terbiar di tengah-tengah bandar. Saya kata tadi, misalnya kalau dari segi tenaga sekarang banyak orang yang berpencen yang masih kuat, masih bertenaga, umur 60, laki dan wanita. Itu juga kalau tentera tu. Ketika seorang menteri pertanian harus mengajarkan cara menanam sayur di halaman rumah, ini pertanda ada yang salah. Haruskah seorang pejabat tinggi melakukan hal seperti ini? Apa nggak punya nih ya anak buah yang bisa melakukan ini semua? Nah, jika ekonomi Malaysia baik-baik aja nih, harusnya rakyat bisa membeli bahan pangan dengan mudah. Tapi kenyataannya,
Harga bahan pokok di Malaysia ini semakin mahal karena negeri ini terlalu bergantung pada impor. Malaysia mengimpor lebih dari 60% bahan pangannya, sementara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan sendiri dengan sektor pertanian yang kuat. Ini bukan soal mengajarkan rakyat cara bertani, tapi soal kegagalan pemerintah dalam memakainya sendiri. Banyak rakyat Malaysia yang mengeluh tentang mahalnya harga bahan-bahan pokok, tapi karena mereka tidak memanfaatkan lahan kosong di halaman rumah untuk berkebun, ya. Nah, di kota-kota nih, kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru, banyak rumah memiliki halaman yang luas yang bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Tapi apakah rakyat Malaysianya mau? Jawabannya tidak. Mereka lebih memilih untuk mengandalkan pasar, mengeluh ketika harga naik, dan menunggu bantuan dari pemerintah. Berbeda nih dengan di Indonesia ya, di mana konsep urban farming mulai berkembang. Banyak komunitas yang aktif mengajak masyarakat menanam sayur sendiri, bahkan di lahan-lahan yang sempit sekalipun. Contohnya di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kita bisa melihat banyak kebun hidroponik dan komunitas pertanian perkotaan. Tapi di Malaysia, fenomena ini masih jarang ditemukan. Apakah rakyat Malaysia terlalu malas untuk berkebun? Ataukah pemerintah mereka gagal memberikan intensif ataupun insentif dan edukasi agar rakyat mau mandiri? Krisis ekonomi di Malaysia semakin nyata. Harga kebutuhan pokok melonjak, sementara pendapatan rakyat itu tidak sebanding. Tanpa ketahanan pangan yang kuat, Malaysia ini semakin bergantung pada impor. Dan saat harga impor naik, rakyatnya yang menderita, rakyatnya yang menderit, ya, yang menjerit, ekonomi sulit. Bercocok tanam di rumah itu sebenarnya bisa menjadi satu solusi, tapi ini hanya langkah kecil. Tanpa kebijakan yang mendukung, rakyat tetap akan kesulitan mendapatkan pangan yang murah. Pemerintah Malaysia seharusnya belajar dari Indonesia, di mana pemerintah aktif mendukung petani dengan subsidi pupuk, program ketahanan pangan, dan pengembangan teknologi pertanian yang modern. Malaysia tidak bisa hanya menyuruh rakyatnya berkebun sendiri tanpa solusi yang lebih besar, tanpa solusi yang bisa menyelesaikan masalah nasionalnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah rakyat Malaysia memang malas atau justru pemerintahan mereka yang gagal mengurus ekonomi dan pangan? Mengapa di negara lain orang-orang bisa bertani di halaman rumah mereka? Dan jika pemerintah Malaysia memang peduli, mengapa mereka hanya menyuruh rakyat bercocok tanam tanpa kebijakan nyata yang mendukung sektor pertanian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, Padi tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.